Baik, jumpa kembali di perkuliahan pengantar teknologi informasi ya. Kali ini di pertemuan ketiga ya kita akan membahas daripada eksplorasi dunia digital. Nah, apa sih tujuan untuk mempelajari eh, pokok bahasan kali ini ya? Nantinya mahasiswa dapat menjelaskan yaitu peranan teknologi ya digital dalam kehidupan sehari-hari, tren dalam evolusi komputer dan teknologi digital, ya jenis-jenis utama komputer dan kegunaannya, kemudian bagaimana internet mengubah hidup kita, ya. Kemudian juga bagaimana nanti era informasi berbeda dari era-era sebelumnya dan bagaimana dampaknya, ya seperti itu. Baik, pendahuluan. Nah, komputer ada di mana-mana, ya kan? Bisakah kamu bayangkan apa yang terjadi ya saat ini jika tidak ada komputer? Nah, semuanya pasti akan bingung. Ya, kenapa? Karena semua dilakukan secara manual, tentu. Ini akan pertama mungkin lama, antrian pasti lama, ya tentu. Ya, kalau anda di beberapa toko retailer gitu ya, ya itu saja sudah mengantri. Ya, apalagi menggunakan komputer ya, ya mereka menggunakan POS aplikasinya. Nah, apalagi yang tidak sama sekali, nah, ini akan membuat kesulitan. Nah, komputer telah merasuk dalam kehidupan manusia modern sehingga kita tidak tahu bagaimana hidup tanpa. Ya, bisa dibayangkan Anda. Ya, 1 menit ya, nggak mungkin Anda akan luput dengan handphone ya. Langsung buka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu artinya Anda sudah ketergantungan dengan IT atau komputer. Nah, komputer dalam perspektif. Komputer yang berkembang dalam waktu yang sangat singkat. Ini merupakan satu usaha dan ide yang sudah berabad-abad umurnya memang. Nah, awalnya manusia berhitung dari jari ya ataupun dari batu, ya enggak? Ya. Abakus ini digunakan oleh bangsa Babilonia dan Cina selama beribuan tahun. Ya. Nah, kemudian Charles Babbage dan ada Leverage ini memunculkan ide ya tentang adanya analytical engine. Nah, kebutuhan mendesak untuk alat menghitung ya yang lebih akurat itu muncul di tahun abad 19. Ya, secara singkat komputer itu sendiri yaitu di tahun 38 ya. Kemudian di tahun 39 dan seterusnya ini ya, adanya sampai ke UNIVAC ya. Ini muncul ya daripada komputer generasi pertama ya. Nah, hardware komputer ya, komputer awal ini menggunakan vacuum tube ya, tabung tanpa hampa udara gitu ya. Nah, ini digantikan oleh transistor gitu. Ini pertengahan 60-an ya komputer mulai menggunakan integrated circuit ya, atau silicon chip yang mengandung daripada ratusan transistor. Nah, kelebihannya menggunakan integrated circuit ini adalah terkait dengan handal. Itu lebih tidak mudah gagal. Ukuran ya, chip ini yang mungil menggantikan daripada papan yang lebih besar. Kecepatan tentunya ya, listrik berpindah dalam jarak yang lebih kecil. Efisiensi ya, chip ini menggunakan daripada listrik yang lebih sedikit dan menghasilkan daripada panas yang lebih sedikit. Biayanya ya tentu tidak terlalu mahal karena berupa chip. Nah, kalau Anda lihat daripada hukum Moore atau Gordon Moore ya, dimana dia akan naik gitu ya. Nah, ini setiap 18 bulan gitu ya. Ya, seperti ini dia akan naik. Ya, tapi saat ini sudah hukum ini sudah uh, lama sekali ya, dan saat ini sudah banyak berkembang secara pesat ya seperti itu. Nah, berkat tersedianya mikroprosesor dengan jumlah besar dan harga yang murah, ya dunia saat ini dipenuhi oleh berbagai variasi komputer. Ya, Anda bisa cek sendiri ada handphone, gadget, ada smartphone, ada iPad, tablet, PC, laptop,
notebook dan seterusnya ya. Nah, ini banyak sekali perangkat-perangkatnya. Ya, belum perangkat-perangkat yang aksesoris lainnya ya. Nah, penggunaan komputer di Indonesia ya tentu ini tidak lain dari awal dari bank ya, gitu. Nah, ini di Bank Indonesia tahun 56 ya, mulai menggunakan daripada UNIVAC ya, yaitu komputer generasi pertama yang kemarin. Nah, kemudian TNI Angkatan Darat ya dibanding ini menggunakan daripada IBM 67, ini ITB menggunakan daripada komputer perguruan tinggi pertama ya yang menggunakan daripada komputer yaitu IBM. Kemudian 72 ini Fasikulum UI ya, mulai melakukan satu kegiatan operasional komputasi di lingkungan UI ya, tahun 72 ya. Nah, ini ada beberapa penggunaan komputer di tahun 73 sampai dengan ya melesat ya. Nah, ini Anda bisa akses di web ini ya terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekilas organisasi komputer itu sendiri ya, ada kemarin sudah disinggung ada apa saja yang dilakukan komputer, ada menerima input yang memproses informasi, menghasilkan output, yang menyimpan dan mengambil daripada informasi. Ini sudah dibahas juga bahwasanya komponen perangkat keras ya, ada input device, ada output device ya, ada mikroprosesor atau CPU itu sendiri ya, dan peripheral, memori ya. Nah, kalau kita lihat data ya versus informasi. Apa sih sebenarnya data? Data adalah fakta, bilangan, karakter, simbol, gambar yang masih berupa data mentah ya, yang belum terorganisasi ya, dan perlu diproses lebih lanjut ya gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya informasi? Informasi ini adalah data yang sudah diproses ya, sudah diproses lebih lanjut ya, dia bisa diinterpretasi ya. Komunikasi yang memiliki sebuah nilai yang dapat dimengerti oleh manusia tentunya. Apapun yang dapat dikomunikasikan itu adalah bentuk satu informasi, punya value, nilai. Bit versus byte ya, bit itu dari binary digit ya, unit terkecil dari informasi yang dapat diproses komputer. Ini memiliki dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Byte ini kumpulan 8 bit ya, dapat direpresentasikan daripada 256 pesan ya berbeda atau 2 pangkat 8. Nah, bit bilangan sebagai bilangan menyatakan sebuah bilangan dengan kombinasi 0 dan 1. Bilangan desimal dikonversi ke bilangan biner ya, proses konversi ini tidak tampak dari user. Contoh misalkan seperti ini, desimal, binary ya, desimalnya ini binary-nya gitu. Kalau kita lihat ya 01 ya, dimana di situ ya ini ya, kalau dia 5 berarti ya ini 4 dan 1 ini. Nah, makanya di sini oke, ini kan 4 dan 1 gitu, dan seterusnya. Nah, bit sebagai kode. Kode merepresentasikan setiap huruf, digit, dan karakter spesial. Nah, ASCII ini paling banyak digunakan ya, setiap karakter memiliki kode 8 bit ya, yang unik. Nah, seperti ini ASCII bilangannya. Jadi kalau A itu 01 000001. Nah, ini awalnya dirancang untuk apa? Untuk karakter yang B, Inggris ya. Unicode ini mendukung lebih dari 1000 ya, 100.000 ya karakter. Ini memungkinkan daripada beberapa karakter bahasa di dunia. Kemudian selanjutnya ini ada perkembangan yang lebih pesat lagi ya, terkait dengan untuk beberapa karakter-karakter seperti huruf Arab, huruf kanji ya, dan seterusnya ya, sampai ke UTF-8 ya. Nah, bit, bytes, dan buzzword ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kilobyte ya, itu ya 1000 byte. Megabyte ya 1000 kilobyte ya, atau 1 million byte gitu ya, dan seterusnya. Taksonomi komputer ya. Nah, taksonomi komputer ini meliputi daripada embedded system
ya PC atau personal komputer desktop itu sendiri, workstation, portable komputer, handheld device, server, mainframe dan superkomputer ya. Ini kalau contohnya embedded system. Nah, sebuah microprocessor yang ditanam sebagai komponen sebuah sistem yang lebih besar ya. Nah, lebih dari 90% microprocessor ini tersembunyi dalam peralatan elektronik ya. Ya, misalkan ada termostat, lampu lalu lintas, mobil, jam tangan, ya mainan, TV, camcorder, ya oven dan lain-lain. Nah, segala yang menggunakan listrik adalah kandidat untuk embedded systemnya. Kemudian ada personal komputer atau desktop itu di sini dirancang untuk digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu. Nah, alat untuk meningkatkan daripada produktivitas kerja atau kreativitas dan juga komunikasi. Nah, desktop komputer ini memiliki daripada beberapa komponen, ya misalkan berisi daripada microprocessor dan komponen lain yaitu tower, monitor, keyboard, mouse ataupun speaker. Nah, beberapa dirancang dalam casing ya. Ya ini untuk menyatukan atau supaya lebih aman ya dan nyaman. Kemudian ada workstation, ya komputer desktop high-end dengan kekuatan komputasi yang lebih besar, digunakan untuk aplikasi interaktif ya yang membutuhkan daripada komputasi yang sangat intensif ya. Kemudian analisis data ilmiah yang skalanya lebih besar ya. Nah, batas membedakan workstation dengan komputer desktop yaitu semakin tidak jelas ya, karena memang saat ini sudah banyak berkembang lebih pesat ya. Kemudian ada portable komputer ataupun laptop, notebook ya. Nah, ini biasanya dipakai. Handheld device ya, ada PDA yang menggabungkan daripada telepon, kamera, VDA, game, musik ataupun video player. Atau ada lagi yaitu tablet ya, komputer tablet ini menjembatani daripada smartphone dengan notebooknya. Ada server ini adalah sebuah komputer yang menyediakan satu layanan akses data program ya kepada komputer lain yang terkoneksi dalam satu jaringan. Nah, semua komputer desktop ini bisa digunakan sebagai server, tapi ada yang khusus didesain untuk kebutuhan server ini sendiri. Nah, server ini mempunyai satu prosesor yang lebih cepat ya tentunya, memorinya juga yang lebih besar, koneksinya juga lebih cepat ya. Sering dikelompokkan bersama untuk meningkatkan daripada kekuatan pemrosesan. Mainframe ini komputer yang berukuran satu ruangan ya. Sebelumnya adanya komputer yang berukuran kecil ya, mikrokomputer. Yang umumnya pemrosesan komputer ini dilakukan oleh komputer mainframe. Nah, mainframe ini zaman sekarang ini digunakan oleh organisasi yang besar ya. Contohnya ya penerbangan, ya, airline, bank ya gitu. Nah, komputer mainframe ini bisa berkomunikasi secara simultan dengan beberapa user ya melalui multitasking ya, time sharing. Kemudian superkomputer. Superkomputer ini dibangun dari ribuan mikroprosesor yang menyediakan satu komputasi yang paling cepat dan dengan kekuatan yang paling besar. Oke, kemudian jaringan komputer dan internet. Nah, jaringan komputer revolusi internet itu sendiri. Internet ini dimulai dari eksperimen tahun 60-an hingga akhirnya berevolusi menjadi internet. Tahun 90-an ini ya software yang berjalan di atas internet semakin berkembang, di mana konten yang menyebar di internet ya bertransformasi ya dari tidak hanya dengan teks ya, gambar, animasi, video dan juga suara. Nah, ini di World Wide Web www diakses dengan miliaran orang yang terhubung dengan web browser. Nah, perkembangan daripada internet ini penggunaan daripada email dan web ya beberapa juta pengguna di tahun 90-an ini menjadi sekitar 2 miliar ya pengguna. Nah, bahkan saat ini sudah banyak sekali ya, lebih. Ya, satu orang aja bisa punya lebih banyak ya email ya, bisa 5 atau bahkan 10 ya. Ya biasanya lebih dari 2 ya kan gitu. Nah, populasi pengguna internet ini mencerminkan daripada populasi penduduk dunia ya sebenarnya lebih dari separuh diantaranya adalah wanita. Nah, area tanpa akses internet ini semakin sulit ya ditemukan. Nah, situs-situs yang mungkin dibangun ya dari web itu sendiri ada
Facebook, Twitter, Instagram, ini udah lama sekali ya. Google Map, YouTube ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan implikasi teknologi digital itu sendiri? Nah, tahun 10.000 tahun yang lalu manusia itu belajar untuk menundukkan hewan dan menanam makanan mereka sendiri. Kemudian di era agrikultural ya sampai sekitar tahun 200-an tahun yang lalu. Kemudian masuk lagi era industri, era informasi ya. Nah, hidup dalam teknologi digital yang saat ini ya. Itu berkembang di mana saat ini ya sudah menjadi alat yang biasa gitu ya. Nah, dulu siapa yang bisa membayangkan kalau nanti ada netbook, iPhone, PlayStation, Google, Facebook, Twitter dan seterusnya gitu ya. Nah, fase-fase dalam era informasi ini sendiri ya mulai dari fase institutional computing ya tahun 50-an, mainframe besar dan mahal. Terus kemudian ada fase personal computing, ya jutaan PC terkoneksi secara langsung dengan mainframe. Ya, kemudian interpersonal computing ini tahun 95-an, jaringan komputer menghubungkan PC dan mainframe. Terus kemudian collaborative computing ini tahun 2005 ya. Smartphone, tablet, PC terhubung dengan internet, migrasi ke internet atau cloud gitu ya. Nah, ini saat ini sudah fasenya sudah sangat pesat ya gitu. Oke, penguasaan konsep dasar teknologi informasi. Detail-detail hardware, software komputer berubah setiap beberapa tahun ya. Nah, ini memang harus ada updatean terbaru ya. Anda kalau misalkan berkecimpung di dunia hardware ya ataupun di software ya. Ya, ini ya harus update ya. Karena memang teknologinya semakin kecil semakin pesat ya gitu. Ya, jadi beberapa komputer juga menjadi lebih ringan, lebih nyaman, lebih mudah untuk dibawa di mana-mana gitu ya. Bahkan harganya juga relatif lebih murah ya. Nah, internet berevolusi dengan lebih cepat ya, tetapi sebagian besar konsep yang mendasarinya adalah tetap ya, konsepnya adalah komputasi. Ya, dengan demikian penting untuk memahami daripada dasar-dasar untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat tadi, yaitu apa? Yaitu dengan ya kita belajar nantinya di computational thinking gitu ya. Oke, pemanfaatan teknologi digital. Nah, setiap orang ini dapat memanfaatkan daripada hal-hal berikut contohnya, misalkan aplikasi-aplikasi jaringan, word processing, ya, spreadsheet, grafik, audio, video, multimedia, dan programming, artificial intelligence. Nah, tentu ketika kita berinternet, ya ada implikasi sosial dan etika. Resiko potensial yang dari penggunaan daripada teknologi digital ini biasanya ya adalah ancaman terhadap privasi data. Ini penting ya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan sudah terbiasa beronline atau berselancar ya, ini tentu rentan terhadap ancaman ini ya, privasi. Kemudian ancaman daripada high tech crime ya, kejahatan, kesulitan dalam mendefinisikan dan melindungi hak kekayaan atau hak cipta karena adanya duplikasi, copy paste dan seterusnya ya. Ancaman otomasi dan dehumanisasi ya, daripada pekerjaan, menggantikan daripada pekerjaan manusia. Nah, implikasi yang lain ya, misalkan risiko potensi dari penggunaan teknologi itu yaitu penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik ya. Selain itu juga ekonomi, apalagi saat ini ya muncul beberapa hoax ya yang memang digunakan untuk kepentingan daripada ekonomi maupun politik. Nah, bahaya ketergantungan pada teknologi juga kompleks ya saat ini ya, anak-anak ya ataupun orang tua ya. Nah, munculnya teknologi biodigital ya. Ini beberapa saat ini ya, kalau lihat nih. Jadi
aplikasi ini tentu kita tidak bisa pungkiri ya gitu. Kemudian ada komputer etik ya, terkait dengan etika. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Bagaimana benar-benar harus kita terkait dengan privasi data, terkait dengan etika kita untuk berkomunikasi ya. Ini tentu harus kita perhatikan. Nah, teknologi hari ini memunculkan berbagai kemungkinan masa depan ya, yang menggairahkan, tetapi juga bukannya tanpa masalah ya. Kita harus berhadapan banyak pertanyaan sulit seiring perkembangan teknologi. Pertumbuhan eksponensial ya dari kekuatan komputasi memungkinkan teknologi yang dulu tampak sangat jauh ya akan segera menjadi makanan sehari-hari. Ini kalau misalkan Anda saat ini lihat ya, virtual reality yang saat ini sudah banyak digunakan di beberapa platform ya, dimanfaatkan di beberapa bidang ya gitu. Baik, silahkan nanti ada ruang diskusi ya. Ini nanti saya sediakan di room diskusi ya, halaman di learning. Ya, nanti silahkan Anda berkomentar ya, silahkan mengungkapkan daripada gagasan Anda. Apa yang dimaksud dengan era informasi? Mengapa disebut sebagai perubahan paradigma sosial? Ya, silahkan dijawab. Bagaimana perasaan kalian ya mengenai komputer? Apa yang kalian rasakan ya sebagai hal yang positif dan apa yang menjadi negatifnya? Ya, ini tentu berdasarkan daripada pengalaman ataupun berdasarkan daripada pengetahuan yang sudah Anda dapatkan. Kemudian yang ketiga, mengapa teknologi ya termasuk komputer ini berkembang lebih cepat ya. Ya. Kemudian komputer adalah contoh ya penemuan teknologi yang mengubah masyarakat dunia secara drastis ya. Jelaskan efek negatif dan positifnya ya. Apakah dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan adanya komputer? Ya, mengapa? Atau mengapa tidak gitu. Jika iya mengapa? Jika iya tidak kenapa gitu. Oke. Terus kemudian yang keenam yaitu aplikasi komputer termasuk yang ada di internet. Ya, apakah yang paling menjanjikan untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik? Ya, aplikasi mana yang menjadi ancaman paling buruk? Ya. Nah, saat ini di mana-mana dipasang kamera video CCTV ya, gedung di jalan ya. Kalau kita lihat ya untuk beberapa penilangan itu sudah menggunakan CCTV ya kalau di Jakarta. Nggak tahu kalau di Batam ini sudah ada sih beberapa yang dipasang tapi belum masih dalam percobaannya. Nah, ini untuk menangkap orang ya melakukan satu kesalahan ya, misalkan pencurian ya, pelanggaran lalu lintas. Nah, apa keuntungan dan kerugian pemasangan daripada surveillance ya, sistem di tempat-tempat umum tersebut? Nah, yang ke-8, beberapa bandara yang menggunakan sistem pemindai badan yang untuk mendeteksi daripada upaya penyembunyian bom, alat-alat pembajak pesawat ataupun yang lainnya ya, narkoba dan seterusnya ya. Seberapa jauh Anda akan mengorbankan privasi demi upaya mengurangi daripada pembajakan pesawat udara ini? Ya, kira-kira seperti itu. Oke, yang ke-9, misalnya ya ada perusahaan yang menawarkan mikroprosesor yang ditanamkan di otak ya. Nah, akan membantu Anda untuk mengingat nama-nama orang. Nah, teknologi sangat populer untuk orang-orang yang bekerja di publik. Misalkan ingin mencapai satu public figure ya. Nah, apakah Anda akan mempertimbangkan penggunaan implan seperti ini? Ya, silahkan coba dijawab. Baik, mungkin itu aja. Ya, silahkan nanti Anda diskusikan di forum diskusi yang sudah disediakan di halaman learning. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa.